Ada Nona Ambon nggak di sini? Nona Ambon picat picat picat. Presiden jadi kepala, tak hanya lambang semata. Pemerintah ia bawa, dibentuk oleh dirinya. Eksekutif, legislatif, jalan sendiri tanpa tanda tanya. Kekuasaan tetap, tak mudah digoyah siapa saja. Menteri tunduk tak pada parlemen yang gaduh, melainkan langsung kepada sang pemimpin yang tangguh. Stabil tampaknya, kokoh bagai tembok megah. Namun, kekuasaan pun bisa menjadi senjata yang bundar. Politik pun kaku, ruang diskusi menyempit. Tak bebas suara berlayar, tersangkut dalam sempit. Kabinet presidensial tegak dalam kuasa. Namun harus bijak agar tetap berpihak pada rasa. Maka dari itu, Syahrir berkata, Bagikan saja kekuasaannya. Kakabinettus Sjahririum I adalah anomali yang muncul ketika negara baru merdeka selama 3 bulan, tapi sudah merasa cukup dewasa untuk punya kabinet parlementer. Padahal UUD-nya bilang, Presiden tuh yang ngatur. Anomali ini ditandai dengan suara keras dari balik tirai istana. Bro, lo yang jadi PM aja, gue capek. Setiap kemunculannya disertai efek suara seperti lemari kayu tua yang dibuka dengan semangat reformasi. Rapat kabinet selalu diakhiri dengan, tadi kita bahas apa ya? Kebijakan negara ditunda karena PM lagi sibuk menulis. Menteri bisa menghilang 2 minggu tanpa jejak, lalu balik sambil bilang, gua habis nyari inspirasi. Anomali ini membuat rakyat bingung harus demo ke siapa? Presiden atau Perdana Menteri? Mereka bilang tidak mungkin bisa Berunding di tengah, tapi Syahrir percaya hari-hari bersama kabinet ini ajarkan arti demokrasi dalam badai negeri. Teman-teman, Kabinet Amir Syahribuddin I tahun 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Nah, kabinet ini dibentuk setelah bubarnya Kabinet Syahrir III karena perpecahan politik dan kekecewaan terhadap perjanjian Linggarjati. Presiden Soekarno memimpin pembentukan kabinet baru yang didukung oleh PNI, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia sebagai pengganti Masyumi. Amir Syahribuddin diangkat sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Kabinet ini beranggotakan 24 menteri dan 10 wakil menteri dari berbagai partai, membentuk koalisasi nasional yang kuat. Fokus kabinet adalah mempertahankan kedaulatan Indonesia menghadapi agresi militer Satu Belanda pada Juli 1947, menuntut pengakuan de facto dari Belanda, dan mengelola keamanan dalam negeri. Kabinet ini lebih menitik beratkan pada aspek politik daripada pembangunan sosial ekonomi. Pada 11 November 1947, kabinet ini dirombak untuk memasukkan Partai Masyumi, menandakan berakhirnya Kabinet Amir Syahribuddin I dan dimulainya Kabinet Amir Syahribuddin II. Mau kayak mana lagi? Ini kan hasil perundingannya. Mengapa kau menyetujuinya? Wilayah Indonesia sudah lebih sedikit dari perjanjian Linggarjati. Sekarang akibat perjanjian Renville, Indonesia tinggal Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Ini terpaksa aku lakukan. Sudah bagus Belanda mau melakukan gencatan senjata dengan kita. Gencatan senjata ini lebih terasa seperti penjajahan tidak langsung oleh Belanda.
Aku setuju, garis penemukan yang diproklamir oleh Belanda memperkecil daerah Indonesia, terutama Indonesia tidak mendapatkan wilayah penghasil makanan. Bahkan para TNI yang berada di Jawa Timur dan Barat harus ditarik mundur ke Jawa Tengah. Seharusnya kau memikirkan ini, Saifuddin. Harus bertanggung jawab atas apa yang telah kau perbuat. Jika tidak, lebih baik kau menyerahkan mandat kabinet kepada presiden. Aku tidak peduli lagi. Maafkan aku, Saifuddin. Tapi aku tidak mau mendukung kabinet yang bersongkongkol dengan Belanda. Aku keluar dari kabinet ini. Aku juga, maaf Saifuddin, aku tidak mau berurusan dengan masalah ini. Baiklah, jika kalian memilih itu, akan kuserahkan mandat kabinet ini pada presiden dan melanjutkan perjuanganku sendiri dengan anggota-anggotaku yang tersisa. Anggota-anggota sayap kiriku. Halo semuanya, get ready with me sambil aku menjelaskan tentang Kabinet Hatta I. Nah, Kabinet Hatta I ini itu merupakan kabinet ketujuh yang terbentuk di Indonesia. Kabinet ini itu disebut juga sebagai kabinet presidensial. Nah, kabinet ini itu terbentuk pada 23 Januari 1948 hingga berlanjut pada tanggal 4 Agustus 1949. Di mana pada kabinet sebelumnya yaitu kabinet Amir II, Amir Syarudin gagal dalam melanjutkan kabinetnya sehingga Hatta ditunjuk oleh Soekarno untuk melanjutkan kabinet. Sehingga dibantulah oleh pendiri dari Nadatul Ulama yaitu KH Wahab Casbula untuk menyelesaikan itu dengan memberi dukungan secara penuh terhadap Soekarno untuk melanjutkan kabinet Hatta I. Dadah. Kak, aku mau nanya sesuatu boleh nggak? Boleh. Jadi kak, aku boleh tahu dulu nggak nama kakak siapa? Dea. Jadi kak, aku mau nanya, nih kakak tahu nggak apa itu kabinet Hatta kedua? Jadi kak, kabinet Hatta kedua itu adalah kabinet yang dibentuk saat pemerintahan Belanda sudah mengakui kedaulatan negara Indonesia dengan tujuan menjalankan negara Republik Indonesia Serikat. Kakak tahu nggak kapan dulu? Enggak. Jadi kak, kabinet Hatta kedua itu dibentuk pada 4 Agustus 1948 dan berakhir di 14 Desember 1948. Hold up, wait a minute. Aku udah gak tahu lagi harus gimana ya. Kakak tahu nggak siapa ketuanya? Jadi kak, ketuanya itu adalah Muhammad Hatta. Terima kasih ya kak. Oke. Nona Ambon pica, nona nanti lincah macam Papua ke arah sana. Dan ke kanan nona si goyang pica, nana buku yang lincah. Pak manajer bisa. Stay, barang-barang. Stay true.